Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berbagai peristiwa penting, unik, dan menarik terjadi di sekitar kita. Akan kami tayangkan sejumlah informasi yang berhasil diabadikan oleh sorotan lensa netizen jurnalis dan telah dikirimkan ke redaksi kami. Bersama saya Ali Satria, inilah lensa netizen selengkapnya. Pemirsa, menikmati keindahan alam sembari berfotoria dapat Anda lakukan jika berkunjung ke Puncak Becici Bantul. Suasana yang asri dipadu dengan panorama alam yang memukau menjadi daya tarik tersendiri dari Puncak Becici. Berikut laporan netizen jurnalis Fatia Amalina dari Bantul. Halo guys, kembali lagi dengan aku Fatia Amalina. Di sini aku lagi wisata nih di Puncak Becici, tepatnya di Labuan di Bantul. Jadi buat kalian yang misal sedang berkunjung berlibur di Jogja, jangan lupa ya berkunjung di Puncak Becici karena di sini tiket masuknya cuma Rp5.000, udah bisa sepuasnya foto dan lain sebagainya. Ayo, ikuti aku. Daerah istimewa Yogyakarta terkenal akan wisata alamnya yang begitu sejuk dan memanjakan mata. Puncak Becici menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan. Puncak Becici berlokasi di Gunung Cilik, Dlingo, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini, wisatawan bisa merasakan keindahan hutan pinus sambil menikmati alam Yogyakarta yang begitu asri. Berjalan masuk ke area wisata Puncak Becici, wisatawan disambut dengan pertunjukan gejek lasung atau permainan musik dengan alat penumbuk padi tradisional. Pertunjukan ini dimainkan oleh sekitar 7 orang ibu-ibu. Melangkah ke depan, pohon-pohon pinus lebih banyak terlihat. Ada berbagai area santai untuk wisatawan duduk-duduk sambil menghirup udara yang sejuk. Setelah untuk bermain dan bersantai, destinasi ini juga menyuguhkan spot-spot cantik untuk wisatawan berfoto. Bisa berlatarkan hutan pinus atau hijaunya alam Jogja dari ketinggian. Di dalam area wisata ada berbagai fasilitas yang tersedia seperti toilet, musola, hingga aneka warung yang menyediakan jajanan. Puncak Becici buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Sementara tiket masuknya cukup membayar Rp5.000 per orang. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Fatia Amalina melaporkan untuk Adi TV. Sementara itu pemirsa, ada jajanan legendaris di Jogja yang patut dicoba, yakni rujak es krim. Perpaduan buah segar, sambal, serta es krim yang rasanya begitu nikmat. Berikut laporan netizen jurnalis Rizky Ramadan dari Puro Pakualaman, Yogyakarta. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Yogyakarta memiliki banyak sekali tempat-tempat kuliner yang lezat, enak, dan unik tentunya. Nah, sekarang ini Rizky ingin mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa sih rujak es krim dan lotis Pak Paino ini. Yuk, ikut saya. Panas-panas begini, enaknya makan yang seger-seger nih. Ya, di Yogyakarta ada sebuah kudapan yang cukup gampang dijumpai, yakni rujak es krim. Dan salah satu wilayah di Yogyakarta yang cukup banyak penjual rujak es krim adalah area Puro Pakualaman. Di area ini pula ada seorang pelopor penjual rujak es krim yang telah menjajakan sejak tahun 1990, yakni Paino.
Hampir sama dengan rujak pada umumnya yang berisikan buah-buahan, hidangan rujak es krim juga berisikan serutan mentimun, mangga, kedondong, pepaya, nanas, bengkoang, lalu disiram dengan sambal, kemudian diberi topping es krim. Beberapa bahan baku yang digunakan untuk membuat sambalnya adalah asam jawa, kencur, gula jawa, cabai, dan sedikit air. Cita rasa dari rujak es krim ini cukup unik. Perpaduan rasa pedas, asam, manis dari rujak serut berpadu dengan rasa es krim yakni es puter berbahan dasar santan yang teksturnya lembut, dingin, dan segar. Hidangan ini sangat pas jika dinikmati saat kondisi cuaca sedang panas. Dengan menggunakan gerobak sederhana dan bertempat di pojokan Jalan Harjowinatan sebelah utara, Paino menjajakan rujak es krim dari pukul 9 pagi hingga habis. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Paino, salah satu penjual rujak es krim dan lotis di Pakualan, Kota Yogyakarta ini. Nah Pak, Bapak ini kan udah lama jualan rujak es krim ini sejak tahun 90-an ya Pak? Iya. Mengapa Bapak tuh kepikiran ide untuk berjualan rujak es krim ini Pak? Sampai sekarang ini? Ya, kita jualan kan untuk cari nafkah setiap harinya. Saya jualan dari tahun 90. Kita jualan itu ya pedagang kecil namanya, ya mana yang laku. Awalnya jualan es, terus ini ketambahan rujak itu dibulatkan menjadi es krim rujak. Nah, es krim rujak ini bisa pedes bisa enggak. Misalnya kalau mau yang enggak pedes jangan ditambah sambal. Kalau mau pedes bisa ditambah sambal. Berarti ditambah sendiri ya Pak? Iya, ditambah sesuai sendiri. Selera orang ya? Iya, begitu. Nah ini karena merahnya ini merah asli buah naga. Oh. Terus untuk bukanya sendiri itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kita jualan dari jam 9 sampai selesai kurang lebihnya jam 3 bisa jam setengah 4. Itu setiap harinya biasanya habis nggak Pak ini penjualannya? Ya insya Allah habis, kecuali kalau ada hujan itu kan musibah. Oh iya. Katakan, jadi kadang ada pembeli, kadang ada enggak iya, ya? Iya gitu. Terus untuk buahnya sendiri nih Pak, ada apa aja Pak? Buat rujak buahnya sama ada dondong, ada mangga, ada pepaya, ada timun, ada nanas, ada bengkoang. Udah banyak ya Pak? Iya. Ini ada berapa? 7 macam. 7 macam. Lebihnya. Tapi untuk yang rujaknya itu udah diserut dari itu rumah? Enggak, dimiras di sini. Oh, langsung di sini? Bahkan ini kalau buah habis itu bisa ngupas di sini juga. Itu ada buah yang belum dikupas juga. Iya Pak. Terus untuk satu porsi mangkoknya itu berapa Pak? Rujak es krim sama lotisnya sendiri? Ini dari tahun 90 itu saya jualan dari 150 perak. 150 perak? Iya, sampai sekarang bisa 8.000, bisa 9.000 karena Lebaran kemarin kan kita jualan 9.000. Iya. Ini udah normal 8.000. Oh, ada kenaikan harga nggak Pak? Enggak ada. Nggak ada. Oh. Ya kecuali Lebaran itu. Terus yang terakhir Pak, bagaimana bagaimana penjualan Bapak selama ini? Ya alhamdulillah. Dulunya emang di sini atau netap di mana Pak? Sepanjang jalan ini Mas. Sepanjang jalan ini. Dan sekarang saatnya review icip-icip. Nah pemirsa, jadi di sini tuh udah ada lotis dan rujak es krim. Nah, tapi di sini saya tidak sendiri nih, ditemani dengan Juliana. Hai. Hai. Dan di sini saya ingin mencicipi lotisnya dulu ya. Ayo. Ini sambelnya. Nanas dulu ya. Ini nanas. Gimana? Seger banget. Jadi kalau teman-teman mau nambah sambal itu ada sambal sendiri. Jadi ini rasanya ori ya, nggak pedes. Jadi, ini buahnya segar-segar, apalagi ditambah dengan sambalnya jadi enak. Jadi buat kalian yang misal nggak suka pedes itu ini sambalnya ori. Jadi tinggal aja tambahin sambalnya. Jadi apa? Tambah pedes. Sekarang kita nyoba yang pepaya. Enak. Tetapi di sini tuh ada yang unik, yaitu rujak sama es krim. Mari kita coba dulu. Oke, kita coba. Digini dulu. Tapi ini udah sedikit mencair ya. Saya coba dulu. Kita aduk dulu ya.
Coba kamu dulu dah yang pakai sambal. Pedes nggak tuh? Gimana rasanya? Enak banget. Kita coba yang nggak pakai sambal. Jadi panas-panas gini cocok ya? Panas-panas gini tuh cocok banget makan rujak es krim ini. Apalagi buahnya segar, ditambah lagi dengan es krimnya yang pakai buah naga. Kita coba pakai sambal ya. Ini sambalnya, lihat. Jadi di sini tuh ada perpaduan banyak rasa gitu, ada pedas, manis. Pedas, manis, dan asam jadi satu ya. Enak banget nih. Kita coba dulu ya. Bagi kalian pencinta yang pedas bisa pakai sambal. Bagi kalian yang penasaran dengan cita rasa rujak es krim ini, langsung saja datang ke kawasan Puro Paku Alaman. Dari Yogyakarta, Rizky Ramadan melaporkan untuk Ali TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, kudu geprek, kudu ngopi, ya makan, ya selfie. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen. Bersama saya, Ali Satria. Pemirsa, bagi Anda yang mencari jujugan kuliner dengan suasana Instagramable, Anda bisa berkunjung ke Kudu Geprek, Kudu Ngopi di Sukoharjo. Selain menawarkan sajian makanan yang lezat, desain interiornya juga begitu memikat. Berikut laporan netizen jurnalis Puspita Wini dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Di sini saya sedang berada di daerah Sukoharjo, tepatnya di Solo Baru. Di sini ada tempat yang namanya unik loh, yaitu Kudu Geprek Kudu Ngopi. Daripada kalian makin penasaran, yuk ikutin saya. Kudu Geprek Kudu Ngopi merupakan tempat nongkrong sekaligus tempat makan yang bisa dibilang sebagai hidden gems di Sukoharjo. Bagaimana tidak? Pengunjung yang datang ke Kudu Geprek Kudu Ngopi ini harus melewati pemukiman penduduk. Kudu Geprek Kudu Ngopi buka sejak tahun 2020 dengan konsep tempat nongkrong sekaligus tempat makan unik berhias ornamen dan interior tradisional Jawa. Deretan tempat duduk dengan konsep semi outdoor dengan hiasan ornamen tradisional dan hiasan tanaman hijau membuat Kudu Geprek Kudu Ngopi semakin menarik untuk dikunjungi. Menu andalan kita ada nasi kudu geprek, itu ada berbagai macam topping, ada topping telur asin, topping keju, ada juga yang original. Kemudian nasi gorengnya kita juga nasi goreng Jawa, itu spesial karena bumbunya dadakan langsung ulekan dari dapur kita, resep spesial. Kemudian untuk minumannya kita juga ada bermacam-macam kopi sama minuman-minuman tradisional. Kudu itu artinya desa Kudu sebelumnya. Jadi Kudu Geprek Kudu Ngopi ini berlokasi di desa Kudu, di Baki, Sukoharjo. Makanya kenapa kita menggunakan nama desa Kudu, Kudu Geprek Kudu Ngopi. Jadi pembeda mungkin kalau pelanggan pada bilang di sini hidden gem. Hidden gem itu tempatnya tersembunyi, delik di dalam desa, tapi ada tempat lucu gitu. Biasanya sih begitu. Soalnya begini, kita pengen cari suasana yang masih asri, sejuk. Kalau pada kesini pasti ngomong, wah kok nggak kayak di Solo ya, adem, masih adem aja. Siang-siang juga masih silir, kalau sore kayak ya serasa sedikit-sedikit kayak di Bali gitu ya. Di Kudu Geprek Kudu Ngopi ini, selain namanya yang unik, di sini daftar menunya juga unik.
Dengan men-scan barcode yang tertempel di masing-masing meja pengunjung dengan menggunakan Google, lalu muncul daftar menunya. Untuk harga menunya sendiri dipatok dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari harga Rp3.000 sampai Rp25.000 saja. Dan untuk jam bukanya, Kudu Geprek Kudu Ngopi buka pada hari Selasa sampai Jumat mulai dari jam 3 sore hingga jam 10 malam. Sementara pada hari Sabtu dan Minggu dari jam setengah 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, gimana? Tempatnya cantik bukan? Untuk kalian yang penasaran akan tempat ini, silahkan kalian datang ke Kudu Geprek Kudu Ngopi. Dan jangan lupa follow IG-nya Kudu Geprek _Kudu Ngopi. Nah, gimana? Tempatnya cantik bukan? Untuk kalian yang penasaran mau kesini, silahkan datang ke Kudu Geprek Kudu Ngopi. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Puspita Winnie melaporkan untuk Adi TV. Sementara itu pemirsa, ada referensi tempat makanan di Banjarnegara yang tidak hanya menyajikan menu yang lezat, namun juga suasana restoran yang begitu menenangkan. Saung Kaliwarna bisa Anda kunjungi bersama keluarga maupun sahabat. Berikut liputan netizen jurnalis Ayu Melanandika dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini saya sudah berada di Saung Kaliwarna yang terletak di Desa Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Kira-kira ada apa di dalamnya? Yuk, ikuti saya. Saung Kaliwarna, saung pertama yang berada di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Meski belum lama berdiri, saung ini memiliki daya minat pengunjung yang tinggi. Bagaimana tidak, di tempat ini pengunjung dapat menikmati hidangan yang lezat dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya itu, di saung ini juga menyediakan fasilitas yang lengkap seperti kamar mandi, musola, dan juga kolam yang berisikan ikan yang membuat sejuk untuk dipandang. Nuansa alam yang klasik dibalut dengan keindahan alam sekitar membuat saung ini sangat cocok untuk berbagai acara yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai macam menu makanan dengan cita rasa yang menggugah selera siap memanjakan lidah Anda. Tidak hanya menu makanannya saja, menu minumannya pun begitu beragam dan siap menghilangkan rasa dahaga Anda. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Melanandika melaporkan untuk Adi TV. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi. Di antaranya, berkunjung ke destinasi wisata Bula Umpeng, Piungan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lensa Netizen. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lensa Netizen. Bersama saya, Ali Satria. Pemirsa, bagi Anda yang mendambakan wisata ala pedesaan, tak ada salahnya untuk berkunjung ke Bula Umpeng. Destinasi wisata ini menyajikan indahnya pematang sawah, serta sajian kuliner lawasan. Berikut laporan netizen jurnalis Rama Jendra dari Piungan, Bantul. Bula Umpeng merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer. Kehadirannya bisa menambah daftar destinasi wisata di kawasan Yogyakarta. Pilihan yang tepat jika para wisatawan berkunjung ke Bula Umpeng ini. Selain menarik dengan hamparan sawah yang membentang, terlihat para wisatawan juga asyik berfoto di gubuk bambu. Bula Umpeng tidak sepi pengunjung. Hal ini dikarenakan pemandangannya yang indah lengkap dengan suasananya yang sejuk. Terlebih lagi pengunjung wisata ini bisa menikmati berbagai jenis kuliner dengan harga yang relatif terjangkau.
Menariknya, hampir seluruh penjual kuliner di sini merupakan warga lokal asli Daraman. Tak heran apabila Mbula Umpeng dijadikan sebagai salah satu tujuan terbaik ketika Anda ingin menikmati hamparan persawahan atau hanya untuk sekedar ngopi dan bercengkerama. Tidak menutup kemungkinan bahwa Mbula Umpeng akan menjadi tempat wisata besar yang dilirik dari berbagai kawasan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengunjung dari luar daerah. Tidak sedikit dari mereka yang hanya sekedar mampir maupun berpiknik ria bersama keluarga. Semua penjual baik pengelola wisata sangat ramah kepada semua wisatawan. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri untuk datang ke Mbula Umpeng yang berada di Daraman, Sri Martani, Piungan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bisa dilihat banyak sekali gubuk bambu yang sengaja dibuat oleh pemuda padukuhan Daraman, tentunya menambah nilai estetik pada wisata Mbula Umpeng ini. Seiring dengan banyaknya minat para wisatawan menjadikan warga lokal termasuk muda-mudi Daraman untuk terus mengembangkan wisata Mbula Umpeng. Mereka yang kreatif selalu bisa menyajikan nuansa tenang khas pedesaan. Di tempat ini wisatawan bisa berfoto ria di berbagai sudut yang begitu instagramable dan menawan. Pengelola sengaja menyediakan berbagai spot foto instagramable untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur dengan murah tanpa keluar biaya banyak, bisa langsung datang ke Mbula Umpeng. Destinasi ini memberikan kesejukan karena berada di wilayah pedesaan. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Rama Jendra Yoga Aditama melaporkan untuk Adi TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi sajian akhir Lensa Netizen untuk edisi hari ini. Kini saatnya saya Ali Satria beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Kirimkan informasi di sekitar Anda melalui email kami lensanetizenaditv@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.